Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Bang, sedikit dong mungkin mereview lagi kembali dari ulang gitu. Ini atas kasus yang mana dan seperti apa gitu. Jadi biar makanya itu saya juga sebenarnya bingung ini. Tersangkanya berdasarkan pasal 310, 311, artinya tindak pidana biasa ya, bukan undang-undang ITE. Acuannya apa nih? Dasarnya apa? Laporan polisi. Iya kan? Sementara di laporan polisi yang di Polsek 5 itu kasus pencurian ya kalau tidak salah itu. Karena memang bukan saya pengacaranya kan, tapi ini satu kesatuan. Nah, di situ tidak disebutkan terlapornya. Aneh nggak? Aneh kan? Lain halnya ada terlapornya. Iya, kalau misalnya klien kami menyebutkan secara terang-terangan di media, otomatis kan harus tersangkanya undang-undang ITE. Tapi di sini kan faktanya 310, 311, tindak pidana biasa KUHP. Begitu. Terus yang dijadikan acuan jadi tersangkanya ini apa? Saya bingung juga. Saya juga bingung. Yang sering berurusan dengan beginian bingung apa maksudnya ini. Tapi benang merahnya sudah saya tangkap. Begitu, makanya saya bilang pihak sana itu maunya apa, kita tinggal ngikutin saja. Tapi kita sudah pegang juga sesuatu begitu. Gitu. Bang, tadi ini sebenarnya kasus yang akhirnya jadi tersangka Mbak Lisa ini adalah kasus pencurian, bukan begitu? Berarti waktu kasus yang dilaporkan adalah kasus pencurian cincin. Betul. Dan pencemaran nama baik. Dan akhirnya cincin itu, saya tanya sama Mbak Lisa, cincin itu sebenarnya ada gitu. Dan itu adalah cincin endorse yang harusnya itu cincin itu yang diberikan ke Okan, tapi karena Okan itu cincin dalam bentuk cincin wanita untuk wanita, tapi akhirnya Okan memberikan itu terhadap kembali gitu. Dan akhirnya Mbak Li mengatakan cincin itu hilang, cincin itu nggak ada, diambil sama Okan. Padahal cincin itu ada di rumah. Karena ini kasusnya yang cincin ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya aku melaporkan itu emang benar aku kehilangan, aku nggak playing victim. Jadi emang saat itu aku benar-benar kehilangan dan aku melaporkan. Terlepas barang endorsan, kalau aku jabarkan lagi nanti akan jadi bumerang juga. Jadi mungkin dia lupa saat itu kayak perhiasan aku sempat dia jual semua, terus barang-barang endorsan itu kita jual semua untuk nutupin masalah problem kayak keuangan keluarga lah gitu loh, intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan pengen diungkit-ungkit lagi, nggak mau juga dibahas ke sana. Intinya adalah dengan status ini aku tuh bingung gitu loh, karena dari awal aku dipanggil pertama itu kan nggak nyampe suratnya ke aku. Itu dari proses apa, Lidik udah jadi sidik ya atau terbalik? Iya, awalnya kan setelah laporan kan penyelidikan itu. Tapi lu tadi dipanggil mediasi dulu ya, setahu saya. Iya, ya. nah jadi kan restorasi justice ya. Itu jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa ini kan karena tindak pidana biasa, jadi ada surat edaran Kapolri itu tentang restoratif sifatnya wajib kan. Nah, pihak penyidik ini sudah berupaya, kita hargai mereka untuk mempertemukan para pihak. Tapi si pelapor ini, Okan ini tidak berani nongol. Yang nongol cuma pengacaranya. Saya sudah baca juga rekamannya tadi yang dia preskon itu. Dia bilang, saya sudah punya pengacara, buat apa saya hadir? Betul, kamu punya pengacara, tapi surat edaran ini mewajibkan para pihak yang bersengketa ini untuk hadir. Saya kasih contoh kayak di pengadilan, orang sengketa apapun itu, baik rumah tangga maupun apalah. Begitu masuk ke tahap mediasi kan prinsipal para pihak. Bahkan pengacara ini duduk di depan ruangan kan, tidak bisa turut campur di situ karena memang yang punya kewenangan ya para pihak untuk menyelesaikan mediasi ini. Makanya kemarin itu waktu pemeriksaan sebagai tersangka klien kami, Pak Kanit itu berjanji untuk menghadirkan lagi Okan. Bahkan saya suruh lagi ambil paksa saja orang itu, sama tidak menghargai kepolisian kan, begitu, karena surat edaran ini mewajibkan dia tanpa diwakilin begitu loh. Jadi maksud saya gini loh, kalau misalnya dia emang nggak merasa bersalah atau emang dia merasa benar, kenapa harus takut untuk duduk sama aku? Itu problemnya sih. Jadinya kan melebar kemana-mana, dari kita nggak fokus dengan satu masalah, jadi melebar kemana-mana. Sebenarnya kan tinggal duduk lah 15 menit selesai kelar gitu. Benar kan ya Mas? Iya, sebenarnya bahkan tidak sampai. Tapi dia nggak berani gitu, menit. maksudnya dengan alasan lawyernya sempat bilang sama aku, iya dia udah move on, nggak mau nemuin aku. Lah aku kan bingung ya, move on dengan nyelesain masalah kan beda. Nah itu juga dari pihak Kanit dan penyidik udah berusaha banget untuk nemuin aku sama dia, tapi dari pihak sananya nggak pernah mau gitu, nggak pernah mau duduk bareng
nyelesain masalah itu nggak pernah mau.